الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيئنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادة علي وعلي وأصول وفروئهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في الحميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الفهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya. Tak lupa senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Sebagaimana pertemuan yang lalu, kita belum membahas secara keseluruhan biografi dari murid sahabat yang bernama Masruq ibnil Ajda', murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, seorang ulama pakar hadis, pakar sejarah, kelahiran tahun 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah. Dalam kitabnya Siyar wa A'lami Nubala, beliau mengatakan bahwa Imam Masruq al-Imam al-Qudwah al-Alam, seorang imam al-Qudwah, seorang yang bisa menjadi contoh, qudwatun hasanah, al-alam, dan orang yang berilmu. Ini ilustrasi tentang sosok tabi'in bernama Masruq ibnul Ajda'. Qala Yahya ibn Ma'in, seorang pakar ilmu rijalil hadis bernama Yahya ibn Ma'in, sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal tahun 241 Hijriah. Berkata Yahya ibn Ma'in tentang sosok Masruq, thiqatun la yus'alu an mithlihi, bahwa beliau adalah periwayat yang thiqat, yang tidak perlu ditanya orang sepertinya. Artinya sudah diakui, setiap hadis yang diriwayatkan oleh beliau diterima oleh ulama hadis. Wa qala Ibnu Sa'ad, ada seorang ulama bernama Ibnu Sa'ad, sekitar abad kedua Hijriah. Beliau punya kitab namanya Tabaqatul Kubra.
kumpulan para periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan kana thiqah lahu ahadits salihah. Al-Imam Masruq adalah orang yang thiqat, memiliki hadis-hadis salihah, yang soleh, yang baik, yang sahih. Kemudian Al-Imam Masruq radhiyallahu taala anhu wa arda pernah menyatakan shallaitu khalfa Abi Bakr As-Siddiq. Saya pernah salat di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Artinya beliau ini termasuk kibarut tabi'in, tabi'in yang besar, yang kibar, yang usianya mendekati masanya Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana kita ketahui, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini meninggal setelah 2 tahun Nabi wafat. Nabi wafat 2 tahun kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, karena menjadi khalifah hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, Imam Masruq menyatakan, saya pernah sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar. Artinya yang imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau termasuk daripada makmum dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Al-Imam Sya'bi mengatakan, ma'alimtu anna ahadan kana atlab lil ilmi fi ufukin minal afaq min Masruq. Saya belum pernah melihat atau mengetahui seseorang yang lebih giat dalam menuntut ilmu, baik mulai dari ufuk timur dan barat, seperti Imam Masruq. Pertemuan lalu kita telah menjelaskan sejarah kenapa nama beliau Masruq, yang artinya orang yang pernah diculik. Karena memang beliau mengalami di masa kecilnya diculik. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kana Masruq a'lam bi fatwa min asy-Syuraih. Imam Masruq lebih alim tentang fatwa dibanding Qadhi Syuraih. Di zaman itu ada seorang qadhi namanya Imam Syuraih, qadhi yang terkenal sangat adil, sehingga Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Tarikhul Khulafa, beliau meriwayatkan di masa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, itu yang menjabat sebagai hakim di antaranya adalah Qadhi Syuraih. Al-Imam Ali bin Abi Thalib punya dir'un. Dir'un ini artinya baju besi yang biasa digunakan di dalam peperangan. Namun baju besi ini bukan sembarangan. Baju besi ini adalah hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Satu ketika baju perang tersebut hilang. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mencari kemana-mana tidak menemukan baju perang tersebut. Bukan masalah baju perangnya, tapi yang memberikan. Kalau baju perang hilang bisa dibeli yang baru, gampang. Tapi masalahnya baju perang tersebut diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Punya nilai historis, punya nilai keberkahan. Maka dicarilah baju perang tersebut, sampai pada akhirnya Imam Ali bin Abi Thalib melewati satu pasar. Ternyata di pasar itu dia melihat seorang Yahudi membawa itu baju perangnya Imam Ali bin Abi Thalib, dan beliau kenal itu baju perangnya. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini baju saya, ini baju perang saya. Kata orang Yahudi tersebut, tidak, ini punya saya. Pada waktu itu Imam Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, sedangkan Yahudi itu minoritas, mayoritas Muslim. Ibu kotanya dipindahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang tadinya ada di Madinah Al-Munawwarah, dipindah ke Irak.
Apa di Kufah, apa di Baghdad, saya lupa itu. Kemudian Imam Ali mengatakan, ini punya saya. Orang Yahudi itu menjawab, tidak, ini punya saya. Sudah, kalau begitu kita bawa kasus ini ke pengadilan, biar jelas. Maka dibawalah kasus tersebut ke pengadilan. Yang menjadi hakim pada waktu itu adalah Al-Qadhi Shuraih yang disebutkan tadi. Oleh Imam Sya'bi mengatakan Al-Imam Masruq lebih alim dari sisi fatwa dibanding Al-Imam Shuraih Al-Qadhi, seorang hakim. Maka kasus tersebut dibawa ke pengadilan, dihadirkan orang Yahudi tersebut, dan juga dihadirkan Khalifah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian ditanya oleh Qadhi Shuraih, ini ada masalah apa? Disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, saya punya baju perang dir'un, itu hilang. Ternyata saya pergi di pasar, saya lihat orang tersebut membawa baju perang saya, dan itu saya yakin punya saya, kata Imam Ali. Ini yang berbicara khalifah, sedangkan qadhi ini ibaratnya bawahannya. Tapi Islam memandang keadilan adalah keadilan. Diperintahkan Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalifah. Wahai Nabi Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi, maka berlaku adillah di antara manusia. Itu wasiat Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Fahkum bainan nas bil haq. Allah, fahkum bainan nas bil haq. Tetapkanlah hukum di antara manusia bil haq, dengan kebenaran, dengan keadilan, tidak memandang. Disebutkan manusia, artinya semuanya. Kemudian kata Qadhi Asy-Syuraih, wahai Amirul Mukminin, ini harus ada saksi. Kira-kira saksimu siapa yang bisa menyatakan ini baju perangmu? Sedangkan orang Yahudi itu juga menyatakan itu miliknya. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, anak saya, Imam Hasan. Kata Qadhi Asy-Syuraih, anak gak bisa jadi saksi bagi ayahnya, keluarga gak bisa jadi saksi. Maka Imam Ali mengatakan, kalau begitu saya punya budak, saya punya pembantu. Kata Qadhi Asy-Syuraih, demikian juga pembantu tidak bisa jadi saksi, karena masih di ruang lingkup keluarga. Yang bisa jadi saksi orang yang di luar keluargamu. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau begitu tidak ada lagi saksi. Yang mengetahui baju perang saya hanya anak saya, hanya pembantu saya. Maka Al-Qadhi Asy-Syuraih mengatakan, kalau memang demikian engkau tidak bisa membawa saksi, maka saya putuskan baju perang tersebut milik orang Yahudi. Ini khalifah. Bisa bayangkan khalifah, kasus yang dihadapi seorang Yahudi minoritas. Tapi ketika bukti tidak ada, maka Al-Qadhi Asy-Syuraih memutuskan bahwa baju perang tersebut milik orang Yahudi. Dan Imam Ali menerima itu. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan, wahai Qadhi Asy-Syuraih, kalau dalam pengadilan jangan panggil saya dengan jabatan saya. Jangan panggil ya khalifah, jangan. Jangan panggil ya Amirul Mukminin, jangan. Tapi panggil saya ya Ali. Biar strata hukumnya sama dengan orang yang ada di bawah saya. Luar biasa. Maka orang Yahudi tersebut terkesima. Dia kagum melihat bagaimana ajaran Islam. Ini seorang pemimpin, karena tidak bisa membawa bukti dan saksi, ia mengalah, dia tunduk dengan hukum. Dan yang luar biasa, seorang hakim juga tidak mengenal siapa yang ada di hadapannya. Ketika sudah berbicara tentang hukum, maka di mata hukum sama. Apa yang terjadi? Maka orang Yahudi itu mengatakan, sebenarnya ini baju betul miliknya Al-Imam Ali. Ini saya temukan.
saya temukan. Dan luar biasa, tadi saya menyaksikan bagaimana begitu adilnya pengadilan Islam. Seorang khalifah di mata hukum Islam sama dengan saya yang minoritas. Kemudian orang Yahudi itu bertanya, apakah benar ini ajaran Islam seperti ini? Maka Qadhi Asy-Syuraih mengatakan, benar. Agama kami mengajarkan demikian, untuk berlaku adil kepada siapapun. Kemudian orang Yahudi itu meminta untuk, ini ya wa Imam Ali, saya kembalikan baju perang tersebut. Dan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam karena melihat keadilan tersebut. Maka dikembalikan baju perang tersebut kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, itu saya berikan hadiah kepadamu karena engkau sudah masuk Islam. Kemudian ditambah lagi beberapa ekor unta sebagai hadiah kepadanya, dan akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, ini yang menjadi hakim adalah Al-Qadhi Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian dikatakan, wa kana Syuraih a'lam bil qada min Masruq. Adapun Syuraih lebih alim tentang hukum pidana, hukum perdata dibanding Imam Masruq. Wa kana Syuraih yastashiru Masruqa. Qadhi Syuraih selalu musyawarah dengan Imam Masruq. Wa kana Masruq la yastashiru Syuraih. Adapun Al-Imam Masruq tidak pernah bermusyawarah dengan Imam Syuraih. Itu pernyataan Al-Imam Asy-Sya'bi. Wa qala Ibrahim An-Nakhi, ada seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhi. Beliau mengatakan, kana ashab Abdullah alladzina yuqri'una al-nasa wa yu'allimunahum sunnah Al-Qamah wal Aswad wa Ubaidah wa Masruqa wal Haris ibn Qais wa Amr ibn Sarhabil. Di antara murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud yang mereka mengajarkan manusia Al-Quran dan mengajarkan kepada manusia sunnah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qamah, Al-Aswad, Ubaidah, Masruq, Al-Haris bin Qais dan Amrun bin Syarhabil. Kemudian Abu Bakar Al-Khatib, sebagaimana yang pernah saya jelaskan, menyatakan dinamakan Masruq karena masa kecilnya beliau pernah diculik, sehingga diberikan nama Masruq. Dalam kitab Tahdzibul Kamal, nah ini kitab tentang biografi para ulama, nama kitabnya Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal, karya Al-Imam Al-Mizi. Beliau merangkum dan menjelaskan kitab daripada Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang berjudul Al-Kamal. Kemudian kitab beliau diringkas dan ditambahkan penjelasan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal tahun 852 Hijriah, dalam kitabnya Tahdzibu Tahdzib. Kemudian diringkas lagi, nama kitabnya Taghribu Tahdzib. Kata Al-Imam Al-Mizi bahwa beliau punya guru, yaitu Al-Imam Masruq. Guru beliau itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, itu salah satu guru beliau. Ubay bin Ka'ab Al-Ansari namanya. Jadi beliau ini adalah orang pertama menjadi imam sholat tarawih. Jadi sholat tarawih yang pertama kali menjadi imam itu sahabat bernama Ubay bin Ka'ab di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana disebutkan dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam As-Sun'ani, menjelaskan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Nah, ini Al-Imam sahabat mulia Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang sangat pandai di dalam bidang ilmu Al-Quran dan sangat gemar membaca Al-Quranul Karim, sehingga Al-Imam Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi yang lahir tahun 194 Hijriah meninggal 256 Hijriah, dalam kitabnya Sahihul Bukhari meriwayatkan ada satu surat khusus Allah turunkan untuk Ubay bin Ka'ab, surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ila akhir ayat. Nah, ini surat Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar dibacakan langsung di hadapan Ubay bin Ka'ab. Bisa bayangkan, wahyu tersebut Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad mendatangi rumahnya Ubay bin Ka'ab untuk khusus dibacakan wahyu tersebut di hadapan Ubay bin Ka'ab. Maka turunlah surat tersebut. Nabi pun keluar dari rumahnya menuju ke rumah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sampai di rumah Ubay bin Ka'ab, Rasul SAW memberikan salam. Selesai memberikan salam, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab keluar dari rumahnya terkejut. Di hadapannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, harusnya saya yang datang ke rumahmu. Kalau ada perlu apa-apa, jangan engkau datang ke rumahku, biar aku saja yang datang ke rumahmu." Kemudian Nabi mengatakan, "Amarani Rabbi." Penciptaku Allah perintahkan saya ke sini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarani Rabbi an aqra alaikal Qur'an. Allah perintahkan saya membacakan Al-Qur'an di hadapanmu. Maka Ubay bin Ka'ab saking bahagianya dia menangis. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, sammani Rabbuk," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan namaku. Kata Nabi, "Na'am, sammak Rabbi." Betul, Allah menyebutkan namamu. Maka dia pun menangis bahagia mendapatkan kemuliaan khusus di mana Allah perintahkan Nabi datang ke rumah beliau khusus membacakan Al-Qur'an surat Al-Bayyinah kepada beliau. Yang perintahkan Allah, yang bacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis bahagia. Kenapa beliau dapat derajat yang mulia seperti itu? Karena beliau termasuk seorang yang sangat gemar membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi katakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an, niscaya Al-Qur'an akan datang kepada orang yang sering membacanya di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jadi nanti di hari kiamat Al-Qur'an bisa berbicara. Al-Qur'an mengatakan, "Ya Rabb, ini hambamu fulan bin fulan sering membaca Al-Qur'an. Maka aku minta kepadamu ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya." Itu dialog Al-Qur'an dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Allah izinkan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Qur'anul Karim. Inilah namanya Ubay bin Ka'ab, salah satu gurunya Al-Imam Masruq. Kemudian ada Sayyidina Umar Ibn Khattab, termasuk gurunya Al-Imam Masruq. Kalau Sayyidina Umar pernah saya bahas biografinya. Kemudian Sayyidina Abi Bakar Siddiq, juga ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada Mu'az bin Jabal, seorang sahabat yang ahli fikih. Kata Nabi, sahabatku yang paling paham ilmu fikih adalah Mu'az bin Jabal. Beliau wafat di Syam, terkena wabah taun, virus taun. Usia masih muda, kurang lebih 30 tahun lebih. Itu meninggal karena kena virus namanya taun, wabah taun. Namanya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kemudian gurunya juga adalah istrinya Nabi
Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Kemudian guru utamanya adalah Abdullah bin Mas'ud, dan juga Sayyiduna Utsman bin Affan, dan Imam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, Ma'akal bin Sinan, dan masih banyak daripada guru-guru beliau di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun murid-murid beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizi, ada Ibrahim An-Nakhi, kemudian ada Abdullah bin Murrah, Abu Wa'il, Yahya bin Zarar, wa Abu Duha. Kemudian yang terkenal adalah Imam Abu Hanifah, juga termasuk salah satu muridnya beliau. Qala Abu Daud, kana Abu Ajda Afras Farisul bil Yaman. Ayah daripada Al-Imam Masruq ini terkenal orang yang sangat jago menunggang kuda, asal Yaman. Jadi mereka ini asli negeri Yaman. Ani Sya'bi an Masruq, dari Sya'bi meriwayatkan bahwa Imam Masruq berkata, laqitu Umar, pada satu hari aku bertemu Sayyidina Umar bin Khattab. Faqal, kemudian Sayyidina Umar berkata, masmuk, siapa namamu? Jawablah, fakultu Masruq ibn al-Ajda, nama saya Masruq putranya Al-Ajda. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-Ajda syaitan. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saya mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Ajda itu nama setan. Anta Masruq ibnu Abdirrahman, sekarang namamu saya ganti, Masruq ibn Abdirrahman. Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nama yang paling Allah cinta diantaranya ahabbu asma'i ilallahi subhanahu wa ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Di antara nama yang paling Allah cinta adalah nama Abdullah dan Abdurrahman, disebutkan dalam hadis. Dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud, Sulaiman bin As'as As-Sijistani yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah, dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Makna bagus di sini artinya nama tersebut memiliki arti yang baik. Jangan memiliki nama yang memiliki arti yang tidak baik. Walaupun nama-nama yang tidak menggunakan bahasa Arab boleh digunakan selama artinya baik. Karena para wali songo itu juga punya nama-nama yang berasal dari bahasa Sangsakerta, namun memiliki arti yang baik. Nabi katakan, ahsinu asma'akum, perbaguslah nama kalian. Fa inna asma'akum tud'auna yaumal qiyamah, karena nama kalian nanti satu persatu akan dipanggil di hari kiamat. Nama disebutkan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Itu. Dan di dalam beberapa kitab tasawuf seperti kitab Ar-Ruh itu menyebutkan kita di alam arwah ini umur kan ada 5. Kita punya umur ini ada 5, ada 5 fase. Pertama alam arwah. Kemudian yang kedua alam dunia yang saat ini kita hidup, mulai dari ibu kita mengandung kita sampai kita meninggal dunia, itu fase namanya alam dunia. Kemudian pindah ke alam ketiga, alam barzakh, alam kubur. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah nyatakan, di belakang kalian ada alam barzakh sampai hari kiamat. Kemudian alam barzakh bangkit, namanya alam hari kiamat. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, hari kiamat. Kemudian yang terakhir alam akhirat, masuk surga, masuk neraka. Ini sudah terakhir. Nah, di alam arwah itu di dalam kitab Ar-Ruh menyatakan mereka juga sudah punya nama. Jadi nama itu bagian dari takdir juga. Kita lahir namanya misalnya Fulan bin Fulan, yaitu di alam arwah kita punya nama itu juga. Itu. Nah, nanti di alam arwah itu diambil sumpah.
Jadi syahadat kita sebelum di dunia, di alam arwah seluruh manusia sudah bersyahadat kepada Allah. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dalam Al-Qur'an disebutkan sudah diambil sumpah dan diambil syahadah, kesaksian. Oleh sebab itu ketika ada anak yang lahir, sunnahnya apa? Anak yang baru lahir, kullu maulud yulad alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir ke muka bumi suci, fitrah. Lalu orang tuanya yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah, dalam kitab Al-Muwatta. Kata fitrah di sini bukan hanya berarti suci. Tapi fitrah di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, seorang wali, seorang gutub, dalam kitabnya Sabilul Iddikar mengatakan bahwa fitrah di sini adalah hiya tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menyatakan Allah sebagai Tuhan. Itu terjadi di alam arwah. Sehingga anak yang baru lahir disunnahkan kita untuk azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Tujuannya adalah tazkiran lahu bil fitrati wa hiya tauhid. Mengingatkan ruhnya, bukan anaknya. Anaknya ini gak paham, masih bayi baru lahir. Tapi syariat itu mengingatkan syahadat kepada ruhnya yang dahulu di alam arwah pernah bersyahadat kepada Allah. Itu dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kemudian nanti kalau meninggal dunia kan disuruh juga azan kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang pemahamannya sempit mengatakan, kenapa azan kepada orang yang sudah mati? Kan sudah mati. Padahal yang kita azankan itu sama kasusnya seperti anak bayi. Anak bayi juga kenapa harus diazan? Apakah anak bayi paham itu azan? Ataukah memanggil anak bayi untuk sholat? Tidak. Tapi yang dipanggil itu ruhnya. Nah, yang meninggal dunia kita azan itu agar mengingat ucapan pertama kali yang dia dengar ketika lahir apa? Azan dan qomat. Sehingga dia flashback. Bukan jasadnya, tapi ruhnya. Ruhnya itu bisa mendengar. Nabi yang nyatakan sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab tentang adab-adab para penghafal Al-Quran. Disusun oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Nabi pernah berdiri di depan kuburan orang musyrik selesai peperangan, perang Uhud. Jadi perang Uhud atau perang Badar, saya lupa riwayatnya, apakah perang Badar atau perang Uhud. Yang pasti di antara dua peperangan tersebut, kalau bukan Badar, perang Uhud. Selesai dari peperangan, adabnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya yang syahid dikuburkan. Kemudian musuh-musuhnya, kaum musyrikin juga Nabi perintahkan dikuburkan juga. Di satu namanya Khulaib. Khulaib itu satu lubang dimasukkan jenazah mereka. Nah, seluruh jenazah kaum musyrikin juga dikuburkan. Ketika dikuburkan, Nabi berdiri di depan kuburan mereka. Nabi berkata, wahai fulan bin fulan. Nabi sebutkan nama mereka satu persatu, karena Nabi kenal yang mati ini, orang-orang musyrik. Ya fulan bin fulan, bagaimana? Apakah janji yang aku sampaikan itu benar? Maknanya apakah alam kubur itu kalian sudah rasakan? Nabi dialog. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar dialognya Nabi, berkata, ya Rasulullah, engkau berbicara kepada orang yang sudah mati.
Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, mereka ini bisa mendengar apa yang aku ucapkan, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Yang bisa mendengarkan ucapan Nabi berarti apa? Bukan jasad tapi ruh. Maka ketika kita azan, kita ingatkan dengan syahadat. Dan azan pada waktu itu bukan maksudnya solat, tapi doa. Karena di situ ada substansi daripada azan, kalimat syahadatain. Walaupun di dalamnya ada panggilan solat. Dan solat nantinya ruh untuk solat juga bisa. Karena para nabi juga solat dalam kuburan mereka. Al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan itu azan, berkata Syekh Bajuri, ada seorang ahli fikih namanya Syekh Bajuri, kemudian disebutkan dalam kitab Syarhul Ubab, menyatakan kalau kita azankan idza wafaqa inzaluhu qabra azan khaffafa anhu anis su'al, maka diringankan dia dari pertanyaan malaikat. Itu salah satu fadilah kenapa kaum muslimin yang mayoritas sering azan kepada jenazah yang mau dikuburkan. Jadi salah satu fadilahnya menurut Syekh Bajuri, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, itu menyatakan nanti pertanyaan malaikat mudah dijawab. Khaffafa anhu fi su'al atau anis su'al. Dan masa-masa perpindahan alam, kita ketika meninggal dunia di alam barzakh, alam yang keberapa? Ketiga, alam arwah, alam dunia, alam barzakh. Ini berat, bukan alam yang ringan. Kita bukan berpindah kota, bukan berpindah negara, tapi kita berpindah alam. Ruh ini kaget pindah alam, tidak menyangka, tahu-tahu yang merasa hidup di dunia sekarang sudah pindah ke alam yang satunya. Kata Nabi, namanya awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kuburan itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat dan rumah terakhir bagi alam dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aizar. Kalau dia selamat di kuburan, setelahnya mudah sampai dia masuk ke dalam surga. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Tapi kalau di kuburan dia tidak selamat, setelahnya berat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat perpindahan alam. Sehingga ada seorang tabi'in bernama Taus bin Kaisan al-Yamani. Ini tabi'in jalil, seorang tabi'in yang mulia. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, beliau meriwayatkan, ini Taus bin Kaisan al-Yamani mengatakan, qad adraktu sab'ina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini belajar kepada 70 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Orang-orang yang meninggal dunia itu mereka diuji dengan ujian yang berat mulai hari ke-1 sampai hari ke-7. Diuji dengan ujian berat. Ketemu malaikat bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ini pertanyaan disampaikan. Dalam Sahih Bukhari, fotonya Nabi diperlihatkan. Kau kenal gak sama orang ini? Surah dalam Sahih Bukhari. Dalam kubur, malaikat membawa surah. Wallahu alam bentuknya seperti apa, tapi redaksi hadisnya mengatakan surah, semacam foto yang di situ ada fotonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya, "Ya fulan,
kau kenal dengan foto ini? Ini yang menjawab keimanan, yang menjawab kecintaan kepada Nabi. Maka ketika dia mengatakan saya kenal foto ini Nabi Muhammad, maka dia selamat. Tapi kalau ditanya kau kenal tidak ini, dia katakan saya tidak kenal, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hari pertama sampai hari ke-7 berat. Yuftanuna, diuji dengan ujian berat dalam kuburan. Fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Dan mereka dahulu, maksudnya para sahabat, menganjurkan untuk sedekah makanan, diniatkan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal mulai hari ke-1 sampai hari ke-7 dengan tujuan agar fitnah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Nah, ini tentang Al-Imam Masruq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian Al-Imam Masruq juga ini punya ibadah luar biasa. Beliau punya ibadah itu disebutkan oleh istrinya. Jadi istrinya ini sampai merasa kasihan melihat ibadahnya Al-Imam Masruq, sampai mengatakan bahwa wahai suamiku, engkau ibadah sampai kakinya bengkak. Ya, ada kita di antara sini yang ibadah pernah sekali. Kenapa kaki bengkak? Kebanyakan sholat. Ya. Kenapa kaki bengkak? Main futsal. Nah, tapi Imam Masruq setingkat kuat dalam ibadah solat sampai tawarrama. Apa tawarrama? Kedua kaki tumitnya bengkak. Entah berapa banyak itu solat. Ya, sebanyak-banyaknya solat, ini kaki bengkak, ini luar biasa. Berapa kira-kira rakaat sehingga kaki bisa bengkak? Itu ibadahnya Al-Imam Masruq. Dan beliau ketika menjabat sebagai hakim, sebagai qadhi, itu beliau tidak pernah menerima gaji. Jadi hakim, gajinya tidak diterima selama menjabat menjadi hakim. Subhanallah, ini para tabi'in luar biasa. Di antara nasihat-nasihat daripada Al-Imam Masruq, beliau punya magalah, punya nasihat. Di antaranya ini nasihat sangat luar biasa, dan insya Allah ini boleh kita amalkan karena nasihat ini sangat bagus. Ini kitab karya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, judulnya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, kumpulan nasihat-nasihat kaum solihin. Di sini As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengumpulkan nasihat juga dari Imam Masruq Ibnul Ajda. Di antara nasihatnya yang sangat baik, beliau katakan begini: innal mar'a la haqiqun ay yakuna lahu majalis yakhlu fiha yatadhakkaru dhunubah wa yastaghfiru minha. Sudah selayaknya seseorang itu punya waktu khusus. Dia duduk sendiri, tidak ada yang ganggu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia renungkan berapa banyak dosa yang dilakukan di hari itu. Jadi ini dilakukan setiap hari. Paling bagus sebelum tidur. Ada satu orang sufi di Turki namanya Said Mursi. Ini Said Mursi punya amalan sebelum tidur, beliau menghisap diri beliau sebelum tidur. Jadi sebelum tidur malam dia bertanya dan sambil mengingat, wahai tangan. Jadi berdialog dengan anggota tubuhnya, karena setiap anggota tubuh ini punya dosa. Dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa kemaluan, dosa akal. Dialog sebelum tidur, wahai tangan, hari ini dosa apa yang kau lakukan? Sambil dia mengingat. Kalau ada dosa, istighfar kepada Allah.
Jangan sampai meninggalkan dosa, saya tidur meninggal dunia, tahu-tahu masih ada dosa di tangan. Selesai tangan dia bicara dengan kakinya, wahai kaki, kira-kira hari ini kau berjalan kemana? Dosa apa yang kau lakukan? Selesai kaki berbicara dengan hati, wahai hati, hari ini apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan? Kemudian mata, kemudian lisan, kemudian kemaluan, kemudian akalnya. Subhanallah, setiap sebelum tidur dilakukan seperti itu. Sampai pada akhirnya semuanya sudah dihisap. Dia bilang, wahai seluruh anggota tubuhku, istighfar kepada Allah. Baru dia tidur. Ini yang Imam Masruq beliau katakan, sudah selayaknya kita ini setiap hari duduk sendiri, jangan ada yang ganggu, kita renungkan diri kita, kira-kira hari ini kita bikin dosa apa? Kalau memang ada, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, taubat. Sesuatu yang salah, akui salah. Dan taubat itu tidak perlu biaya. Sangat mudah Allah berikan pintu taubat. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau dosa kita kepada Allah berkaitan tentang hak-hak ibadah Allah Ta'ala yang Allah wajibkan kepada kita, itu kalau punya dosa yang pertama an-nadam. Kata Nabi, an-nadam taubah, penyesalan adalah taubat. Kita sesali dulu, ya Allah tadi sudah bikin dosa ini, ya Allah maafkan saya, ampuni saya khilaf, saya salah. Bicara, innahu huwas sami'ul basir, Allah dengar, Allah lihat. Kemudian ketika menyesal ditambah lagi tekad dalam hati, ya Allah saya janji itu dosa saya tidak bikin lagi. Harus ada tekad dalam hati, itu dosa saya tidak buat lagi. Tapi kalaupun terpeleset lagi di luar kemampuan manusia yang banyak sifat khilaf, lupa, kembali lagi taubat. Kemudian yang ketiga, benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Ini 3 syarat taubat kepada Allah Ta'ala apabila hak-hak kewajiban kita tinggalkan, atau kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun taubat dosa yang berkaitan dengan manusia ditambah 1 lagi, 3 tadi plus ditambah 1. Kalau pernah mengambil barangnya orang, dia harus kembalikan. Pernah menggibah, memukul, minta maaf. Maka dikatakan oleh para ulama, dosa yang berkaitan dengan manusia jauh lebih berat dibanding hak-hak kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, ini nasihat dari Al-Imam Masruq mengatakan, selayaknya seseorang itu punya majelis khusus sendiri yang dia gunakan merenungkan dosa-dosanya, kemudian dia beristighfar dengan dosa tersebut setiap hari. Kemudian nasihat yang berikutnya beliau katakan, bihasbi mar'i minal jahli an yu'jaba bi'amalih. Cukuplah seseorang itu bodoh ketika dia bangga dengan amalnya, dengan amal ibadahnya. Kata Imam Masruq, itu bodoh. Jadi jangan pernah terlintas dalam hati kita seluruh amal baik, kita merasa amal baik itu luar biasa. Jangan. Orang-orang solihin selalu merasa amalnya kurang dan kurang dan kurang, sehingga setiap hari tidak ada waktu melainkan mereka berusaha menjadi lebih baik. Tapi ketika kita merasa cukup dengan amal kita, maka yang muncul sifat puas dan akan beralih kepada sifat bangga dan akan beralih kepada sifat takabur, sombong dengan amal soleh. Wa bihasbi mar'in minal ilmi ay yakhsyallah. Cukuplah seseorang dikatakan orang yang memiliki ilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu nur yakdzifullahu subhanahu wa ta'ala fil qalb, adalah cahaya yang Allah tancapkan di dalam hati. Jadi ini nasihat dari Imam Masruq. Terakhir beliau punya nasihat, itu beliau katakan dalam nasihatnya,
Man sarrahu ay ya'lama ilmal awwalin wal akhirin wa ilma dunya wal akhirah falyaqra suratal waqiah. Siapa yang ingin mengetahui ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang akhir dan ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka bacalah surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Maksud di sini dibaca, direnungkan, dipelajari. Tentunya harus ada guru yang akan menjelaskan makna dari surat Al-Waqiah. Ini surat Al-Waqiah, kalau kita baca rutin setiap malam, maka Allah akan angkat kefakiran. Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah abadah. Siapa yang rutin membaca setiap malam surat Al-Waqiah, maka tidak mungkin tertimpa kesusahan selama-lamanya. Faqah. Ada kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika menjelang wafatnya, datang Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, engkau punya anak-anak banyak. Ketika engkau meninggal dunia, jangan engkau berpikir, sekarang jangan berpikir tentang anakmu. Biar saya nanti kasih uang, saya kasih kompensasi kepada mereka. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Amirul Mukminin, jangan kau kasih harta kepada anak-anakku. Tidak usah. Karena saya sudah ajarkan mereka ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah dengan ilmu ini saya yakin mereka tidak akan susah ketika hidup di dunia setelah saya meninggal dunia. Maka ditanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, apa yang diajarkan oleh Nabi? Saya telah mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad kepada mereka agar merutinkan setiap malam membaca surat Al-Waqiah. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang baca surat Al-Waqiah tidak akan ditimpa kesusahan selama-lamanya. Ini riwayat dinukilkan di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berjudul Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah. Kemudian yang terakhir nasihat beliau, idza balaga ahadukum arba'ina sanatan falyakhuz hizrahu minallah ta'ala. Apabila seorang di antara kalian sudah menginjak usia 40 tahun, maka harus waspada. Harus waspada. Jangan menghabiskan umur yang tersisa sedikit di dalam hal-hal yang sia-sia. Itu kata Imam Masruq. 40 tahun, apalagi di atas 40 tahun, 50, 60. Itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, beliau mengatakan para aslafus solihin, para ulama-ulama solihin terdahulu ketika menginjak usia 40 tahun, kasur digulung. Kasur digulung. Sajadah dihamparkan. Artinya apa? Lebih banyak waktu untuk sholat dan ibadah dibanding tidur. Tapi zaman sekarang luar biasa. Kasur, sudah ada satu kasur ditambah kasur lagi yang kedua. Sajadahnya di lemari. Kalau orang-orang solihin terdahulu usia 40 tahun, kasur dilingkar, digulung. Sajadah, bahasa Arabnya sajadah, dihamparkan. Lebih banyak waktunya di sajadah, bukan di atas kasur. Itu. Ini nasihat dari beliau. Mudah-mudahan nasihat beliau ini kita bukan hanya mendengarnya, tapi kita amalkan. InsyaAllah bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'asuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi mimman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.